Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 dari mata kuliah Etika Profesi. Dosen pengampunya yaitu Ibu Nurmaini Dalimunte Eskom MKes. Di sini kami akan menjelaskan tentang etika bermedia sosial dalam integrasikan dengan nilai-nilai Islam. Perkenalkan, nama saya Pevi Sinta. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rachel Prinastia. Kepada Rachel saya persilakan. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang. Fenomena penggunaan sosial media sudah menjadi hal yang biasa di banyak kalangan, akan tetapi sebagai masyarakat muslim yang memiliki pegangan utama dan berkehidupan yakni Al-Quran, maka adanya kalanya kita dituntut untuk pandai dan bijak dalam menggunakannya. Dalam Islam, etika berkomunikasi harus sesuai dengan syariat, yakni menekan pada unsur yang islami, dan juga dengan bahasa yang menunjukkan keislaman. Dan komunikasi secara islami ini harapnya akan meliputi seluruh ajaran Islam, seperti akidah yaitu iman, syariah yaitu Islam, dan akhlak yaitu ihsan. Sehingga dengan begitu etika dalam berkomunikasi akan berjalan dengan baik dan tidak akan menimbulkan permusuhan antar sesama. Baiklah, selanjutnya yaitu konseptual atau teori. Di sini ada tiga, yaitu pertama etika. Menurut KBBI, etika artinya ilmu pengetahuan tentang azas-azas akhlak atau moral. Yang kedua yaitu islami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bersifat keislaman atau akhlak. Yang ketiga yaitu informasi. Menurut KBBI, pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antar dua orang atau lebih sehingga pesan dapat dipahami. Baiklah, selanjutnya yaitu etika bermedia sosial. Etika berkomunikasi erat kaitannya dengan penggunaan bahasa yang santun, tidak menjerumus dan membangkitkan emosi negatif, menghindari sara, berhati-hati menyebarkan foto yang tidak umum, tidak membuli, mengatakan sesuatu dengan baik, membaca kembali apa yang ditulis, menyapa seseorang dan mengecek pesan sebelum dikirim. Di era digitalisasi, media memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan kesan apa yang nampak di media, baik media cetak maupun visual, dapat diterima masyarakat luas sebagai suatu kebenaran. Baiklah, menggunakan media sosial dengan sesuka hati dan tidak mematuhi etika penggunaannya yang telah terjelaskan dalam Al-Quran. Islam pun memberikan perhatian yang besar terhadap etika penggunaan media sosial. Hal ini dibuktikan dengan diaturnya etika penggunaan media sosial dalam Al-Quran. Etika tersebut terdapat dalam Al-Quran surah Al-Adhab ayat ke-70 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulau qawlan syadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dalam ayat di atas tidak sekadar berarti benar sebagaimana terjemahannya, tetapi ia juga harus berarti tepat sasaran. Dari kata tersebut diperoleh pula petunjuk bahwa kritik yang disampaikan hendaknya merupakan kritik yang membangun, atau dalam arti informasi yang disampaikan haruslah baik, benar, dan mendidik. Selanjutnya, etika penggunaan media sosial berdasarkan tuntunan Al-Quran. Pada surah Al-Ahzab ayat 9 menjelaskan bahwa dalam menggunakan media sosial, manusia harus mengucapkan perkataan yang benar, karena perkataan merupakan pintu yang luas. Dari pintu tersebut, kebenaran ataupun keburukan dapat keluar. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 9 menjelaskan bahwa dalam berkomunikasi, manusia harus menghindari pembicaraan rahasia, apalagi pembicaraan yang mengandung dosa, permusuhan, dan kedurhakaan terhadap Rasul, karena hal yang demikian akan membuat manusia merasakan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini akan saya lanjutkan. Kemudian ada contoh komunikasi di media sosial. Dalam grup WhatsApp dan Line di perkuliahan, mahasiswa sebagai partisipan bergabung dengan dosen. Maka topik pembicaraan berlatar serius seputar perkuliahan.
Hal itu berpengaruh pada bahasa yang digunakan, yaitu cenderung formal, karena adanya kesadaran partisipan akan kedudukan dosen yang lebih tinggi daripada mereka. Sebaliknya, ketika berinteraksi melalui WhatsApp atau Line bersama teman-teman sebaya dalam satu kelas atau seksi, mereka lebih leluasa bercakap-cakap. Dengan bahasa yang santai, mereka bercanda, menyapa, mengejek, menggoda, mengungkapkan rasa senang atau tidak senang seperti sedang bertatap muka. Kemudian komunikasi atas dasar kebenaran dan kesabaran. Dalam melakukan aktivitas komunikasi, Islam memandang bahwa komunikasi yang dilakukan harus ada tujuan dan maksud yang baik atau dakwah untuk saling mengingatkan kebaikan dan menasihati dalam kebenaran agar kemaslahatan dalam kehidupan akan selalu terwujud. Adapun makna kebenaran juga dapat dipahami berdasarkan penjelasan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 33 dapat dipahami, yaitu adapun makna as-sidiku dalam ayat ini dapat dipahami yaitu pembawa kebenaran yang mempunyai sifat takwa. Orang takwa adalah orang yang berada pada fase kematangan yang sempurna, yang ditemukan dari hasil interaksi antara Islam, iman, dan ihsan. Sedangkan hubungan antara takwa dengan etika terletak pada prinsip seseorang yang melakukan sesuatu kondisi kalbu, pikiran, dan anggota tubuh selalu berinteraksi secara harmonis yang sesuai dengan Islam, iman, dan ihsan. Oleh karena itu, ketika kita dalam berkomunikasi, harus berkomunikasi atas dasar kebenaran agar tercapai kemaslahatan dan keuntungan dalam kehidupan, khususnya kehidupan berbangsa dan bernegara dalam NKRI. Kemudian ada filtrasi dalam menerima informasi atau tabayun. Di sini perlu adanya filtrasi dalam menerima informasi agar kita terhindar dari hal-hal yang merugikan, baik kerugian untuk diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dalam hal ini, Al-Quran memberikan perintah tabayun, yaitu teliti dan jeli dalam menerima informasi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpa suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Aktivitas komunikasi di Indonesia melalui jaringan internet sangat banyak dilakukan oleh masyarakat. Tentu hal ini menjadi tempat suburnya berita hoaks, hate speech, isu-isu sara yang berpotensi terhadap kerusakan sosial. 3 hal yang harus kita lakukan sebelum menerima dan menyampaikan informasi, yakni validasi, yaitu cek kesihanannya, kemudian verifikasi, cek kebenarannya, dan yang ketiga ada klarifikasi, yaitu cek kejelasannya, sumber informasinya. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Dela, saya persilakan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu hindari saling mengolok atas perbedaan. Islam mengajarkan agar dalam aktivitas komunikasi harus bersifat saling menghargai dan menghormati atas perbedaan, baik perbedaan atas suku, ras, dan budaya, maupun perbedaan pilihan dan pendapat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Hujarat ayat 3 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Maka hal yang harus kita tanamkan, etika yang baik dalam aktivitas komunikasi adalah menghargai perbedaan tersebut dan menghindarkan perbuatan yang bersifat provokatif atau mengolok-olok.
Materi selanjutnya yaitu berkomunikasi dengan cara dan santun. Jika kita berkomunikasi dengan orang-orang bengal atau keras hatinya, maka hendaklah berkomunikasi dengan cara jadil atau debat, tetapi dengan bahasa yang santun lembut dan mengena ke hati lawan yang berkomunikasi. Selanjutnya yaitu Al-Quran dan hukum negara sebagai sumber etika bersosial media Al-Quran. Al-Quran secara konsisten diyakini sepenuh hati sebagai pedoman hidup sebagai landasan utama atau al-masdar yang solutif. Keabadian kebenaran Al-Quran tak lekang oleh zaman. Ia kitab yang menghimpun jami diturunkan sebagai pemberi penjelasan atau eksplisit atau tibian. Adapun mengenai konsep media sosial dalam Al-Quran, karena pada dasarnya media sosial termasuk sebuah media komunikasi sekaligus dapat menerima, memberi informasi secara luas dan bebas, sehingga seseorang terkadang dapat terbawa hal negatif karena ketidakbijakannya dalam penggunaan media sosial. Bahkan menggunakan media sosial dengan sesuka hati dan tidak mematuhi etika penggunaannya yang telah terjelaskan dalam Al-Quran. Baik, kesimpulan dari materi kami ini ialah era new media saat ini, Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya multikultural harusnya kembali kepada apa yang telah diarahkan di dalam Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, yakni komunikasi di media sosial dan dimanapun haruslah menerapkan etika komunikasi Islami sebagai solusi agar kita mampu melawan berbagai tindakan amoral dalam komunikasi yang hal tersebut dapat mengancam kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu ada beberapa cara agar etika berkomunikasi kita bisa sesuai dengan ajaran Al-Quran, yakni seperti selalu berkomunikasi didasarkan kebenaran dan kejelasan informasi. Selalu melakukan tabayun atau teliti setiap menerima informasi baru, menghindari saling mengolok, selalu berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan terdapat nilai kebaikan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari hasil dari materi kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.